Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi pembangunan Jawa Barat, tahun 2021 merupakan tahun yang cukup sulit karena berkaitan dengan masih adanya dampak dari pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, Bapeda Jawa Barat memiliki berbagai kegiatan yang di dalamnya mempunyai kesan tersendiri. Sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk membangkitkan kembali perekonomian, pembangunan infrastruktur, dan memberdayakan masyarakat di Jawa Barat. Mari kita lihat kembali momen-momen apa saja yang sudah kami dan kita semua lewati bersama di tahun 2021 ini. Pada bulan Januari, saya Ferry Sofwan Arif diberikan kepercayaan untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan sebagai Kepala Bapeda Jawa Barat. Kemudian berlanjut pada bulan Februari, ini yang mengawali perjalanan panjang Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang kawasan Rebana dan Jawa Barat Selatan. Pada tanggal 19 Februari 2021, untuk pertama kalinya Raperpres ini dibahas bersama dengan Kemenko Marves juga oleh Gubernur Jawa Barat. Bergerak menuju bulan Maret, dilaksanakannya Forum Bapeda Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 2021. Forum Bapeda ini merupakan pelaksanaan proses perencanaan partisipatif dan bottom-up dalam perumusan program dan kegiatan Bapeda Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Kemudian masih di bulan Maret, kami menyelesaikan bahan-bahan dan draft LKPJ Gubernur akhir tahun anggaran, yang pada tanggal 26 Maret kita bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka Gubernur menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran 2020 di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Bergerak ke bulan April, saya masih ingat betul rekan-rekan di Bapeda berlatih untuk mengikuti kompetisi fashion show dengan pakaian mengusung budaya daerah yang diselenggarakan Dekranasda Jawa Barat. Kami, Bapeda Jawa Barat, menggunakan baju sadariah, baju pangasi, dan baju kebaya yang memadukan baju adat dari Jawa Barat dan Betawi. Alhamdulillah mengantarkan Bapeda Jawa Barat meraih juara 1. Dan pada bulan April ini pula Bapeda Jabar menyelenggarakan Musrenbang Jawa Barat secara hybrid pada tanggal 12 April 2021. Musrenbang ini merupakan acara puncak dari rangkaian berbagai forum dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2022. Kemudian di bulan Mei, setelah melalui perjalanan yang panjang, Jawa Barat meraih juara kedua sebagai provinsi terbaik pada ajang penghargaan pembangunan daerah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Bappenas. Perjalanan berlanjut pada kunjungan lapangan yang dilakukan Bapeda Jawa Barat bersama dengan tim dari Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, dan Sekretariat Kabinet ke kawasan Jawa Barat Selatan dan kawasan Rebana pada tanggal 20 sampai dengan 28 Mei 2021. Kunjungan lapangan ini menjadi penting sebab kami melihat langsung hal-hal apa saja yang perlu kita garap bersama-sama dalam kaitan penyusunan rancangan Perpres yang kemudian menjadi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021. Memasuki bulan September, Bapeda Jabar mendampingi Pak Wakil Gubernur Jawa Barat untuk meresmikan tugu perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian kami bergerak ke kawasan ekonomi kreatif di Lido, Kabupaten Bogor, yaitu dalam rangka penyerahan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK Lido. Lalu pada akhir September, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia mendatangi Kota Bandung sebagai bagian dari kunjungan kerjanya. Salah satunya yang juga saya kunjungi bersama adalah urban farming di Kelurahan Pajajaran Kota Bandung. Menarik sekali melihat bagaimana masyarakat Jawa Barat bisa memanfaatkan kawasan padat penduduk untuk tetap menghasilkan tanaman dan secara mandiri mempersiapkan bahan kebutuhan pokok di bagian atas dari rumahnya dalam rangka program pemberdayaan pengentasan kemiskinan. Kemudian Bapeda Jawa Barat juga ditugaskan untuk mendampingi Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi untuk memantau garapan pengerjaan Tol Cisumdawu yang merupakan proyek strategis nasional. Lalu acara yang setiap tahunnya wajib untuk diselenggarakan yaitu West Java Investment Summit sebagai salah satu gerbang untuk meningkatkan nilai investasi di Jawa Barat. Pada tahun ini, tepatnya tanggal 21 Oktober 2021, dan pada acara WJIS ini sekaligus secara resmi diserahkan
Perpres 87 tahun 2021 tentang mengucapkan selamat kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat atas ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang percepatan pembangunan kawasan Rebana dan kawasan Jawa Barat bagian selatan. Lalu yang tidak kalah menyenangkannya adalah Bapeda Jawa Barat pada tanggal 23 Oktober 2021 bersama-sama bersepeda di tol Cisumdawu, termasuk memasuki terowongan jalan tol yang pengerjaannya sudah hampir rampung dan siap digunakan. Kegiatan gawes ini tentu akan menjalin kebersamaan yang lebih erat lagi antar pegawai Bapeda. Kemudian, sebagai upaya peningkatan capacity building, saya mengadakan secara khusus sharing session dengan para CPNS Bapeda Jawa Barat. Saya ingin mendorong peningkatan kompetensi SDM aparatur. Kemudian pada bulan November, Bapeda Jawa Barat mengadakan Rakor Sinergitas Perencanaan Pembangunan yang melibatkan para kepala perangkat daerah di Jawa Barat. Selain itu juga Bapeda Jawa Barat mengikuti agenda rutin yang diadakan Pemprov Jawa Barat, yaitu Kopdar atau Komunikasi Pembangunan Daerah yang dihadiri oleh para bupati dan wali kota serta kepala perangkat daerah se-Jawa Barat. Tibalah kita semua di bulan Desember. Agenda diawali dengan penyerahan keputusan gubernur pengangkatan CPNS Bapeda menjadi PNS 100%. Kemudian penyerahan DIPA, daftar iswian penggunaan anggaran tahun 2022 oleh Gubernur Jawa Barat. Lalu agenda terakhir, saya bersama almarhum Pak Adi Rahmat selaku Kabid Infraswir Bapeda Jawa Barat, yakni melakukan penandatanganan draft rencana tata ruang wilayah Jawa Barat yang akan dibahas akhir oleh Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Kemudian Bapeda Jawa Barat juga melakukan kunjungan lapangan dalam rangka monitoring dan evaluasi. Beberapa titik yang menjadi perhatian diantaranya adalah program Citarum Harum, pembangunan di Jatigede Kabupaten Sumedang, kemudian alun-alun Majalengka dan alun-alun Cirebon. Kemudian Bapeda Jawa Barat juga menggelar kick-off meeting untuk perencanaan dan penganggaran tahun 2023 secara hybrid yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Agenda rutin tahunan Bapeda Jawa Barat lainnya yaitu Forum Corporate Social Responsibility Provinsi Jawa Barat yang memberikan 24 kategori penghargaan untuk para pimpinan perusahaan yang terlibat dalam kolaborasi pendanaan pembangunan Jawa Barat yang diserahkan langsung oleh Bapak Gubernur. Terakhir, dalam kaitan program ASN Jabar Peduli, Bapeda Jawa Barat sudah mendatangi berbagai daerah untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Baik mereka yang terdampak secara ekonomi, termasuk bagi anak-anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak bulan Juni dan berakhir di bulan Desember. Adapun kegiatan yang dilakukan selain memberikan bantuan sosial, juga penyaluran bantuan langsung tunai dalam kaitan penanganan kemiskinan ekstrim di Jawa Barat. Demikianlah seluruh kegiatan yang sudah kami lakukan di Bapeda Jawa Barat selama tahun 2021 yang terangkum dalam kilas balik ini. Semoga kedepannya Bapeda bisa terus berkontribusi positif untuk Jawa Barat yang semakin produktif dan semakin kompak untuk merencanakan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.